Terima kasih. Kami sampaikan kepada masyarakat Blora bahwa kita memilih pemimpin itu sesuai dengan pesan agama adalah pilih pemimpin yang jujur dan adil, pilih pemimpin yang berakhlak, pilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, yaitu itba' Rasulillah, mencontoh Rasulillah. Karena pemimpin itu harus sidik, amanah, tablek, patronah, bisa dipercaya, bisa cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut menyambut proses pilkada antara lain di Kabupaten Blora. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang tokoh Blora, yaitu Bapak Sukisman. Bapak Sukisman adalah Ketua Masyarakat Pengawas Keuangan Negara, sebuah LSM di Blora. Apa kabar Pak Sukisman? Baik, alhamdulillah sehat. Semoga Mas Bambang juga demikian. Terima kasih. Pak Kisman mungkin bisa mulai cerita sedikit perjalanan karir Bapak, kalau nggak salah pernah menjadi ASN atau PNS pada waktu itu di lingkungan kementerian atau departemen penerangan, kemudian setelah purna, setelah pensiun, sekarang aktif di LSM yang sangat dikenal di Blora. Silakan Pak Kisman. Terima kasih Mas Bambang. Pertanyaan bahwa karir PNS, saya masuk di Departemen Penerangan tahun 83. Tahun 83 saya sebagai penerangan di Kabupaten Rembang. Selama 16 tahun di Rembang, saya tahun 84 dipindah di Kecamatan Sumber sebagai juru penerang. Juru penerang senior, karena menjelang pemilu 87 saya bisa menjelaskan 5 undang-undang bidang politik, undang-undang 1, 2, 3, 5, 8 dengan gamblang dan jelas oleh Camat Kecamatan Sumber Pak Margo BA. Wah, kalau dia mati, juru penerang ini pinter. Akhirnya oleh Departemen Penerangan Kabupaten, saya dijadikan Jupen senior di Kecamatan Sumber. Menjelang pemilu 87 oleh Bapak Sekdam Sumber Yarman, saat itu ada lomba pidato HUT Golkar ke-24 tingkat Kabupaten Rembang. Saya disuruh mewakili menjadi juara pidato hari ulang tahun Golkar ke-24 di tingkat Kabupaten Rembang. Prestasi yang lain, saya pernah menjadi juru penerang teladan Kabupaten Rembang, maju pidato di tingkat Jawa Tengah di Salaman Magelang. Saya juga dapat juara 1, judulnya pengentasan kemiskinan. Dan selanjutnya ada pendidikan juru penerang fungsional di tingkat Jawa Tengah di Asrama Atlet Gor Jatidiri, diikuti 35 peserta dari 35 kabupaten kota. Saya juga mendapat peringkat terbaik. Ini prestasi di bidang saya di juru penerang. Terus akhirnya pindah ke Blora, dilebur oleh Gus Dur, penerangan dihilangkan.
Tapi tetap saya prinsip-prinsip penerangan saya pegang selaku juru penerang punya janji yaitu 3 Tri Prasetya juru penerang. Juru penerang adalah menggelurakan semangat rakyat untuk melaksanakan cita-cita negara. Juru penerang pembimbing public opinion. Juru penerang mendukung sepenuhnya politik pemerintah. Saat itu yang saya pakai pegangan janji juru penerang sebagai pegawai penerangan di Kabupaten Rembang. Kenapa kemudian setelah Purna, Pak Sukesman dan teman-teman mendirikan tadi LSM Masyarakat Pengawas Keuangan Negara di Blora? Apa sebenarnya yang menjadi tujuan LSM ini dan apa yang sudah dilakukan selama? Terima kasih. LSM itu lahir adalah fungsi pengawasan di legislatif kurang maksimal. Makalah lahir lembaga swadaya masyarakat. Saya selama jadi pegawai mengamati bahwa tata kelola keuangan di Blora ini kurang prudent dan perjalanan pemerintahan ini tidak sesuai dengan apa yang saya pegang, yaitu landasan konstitusional, landasan ide Pancasila, landasan konstitusional UUD 45 dan turunannya, landasan operasional adalah GBHN. Kalau sekarang diganti dengan program jangka panjang, program jangka pendek, program jangka menengah, program jangka panjang. Nah, ini pemerintahan sekarang saya nilai kurang ngerel. Ibarat loko ini jatuh dari relnya, akhirnya ekonomi menjadi porak-poranda. Makanya saya komitmen untuk menjadi LSM untuk menyikapi hal-hal tersebut. Ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh LSM MPKN ini, Pak? Sekarang yang sudah saya laksanakan tentang kaitannya kebutuhan negara itu adalah keutuhan NKRI. Kebutuhan yang kedua adalah memberantas korupsi karena korupsi sudah merajalela. Korupsi sudah terang-terangan, korupsi sudah nggak sembunyi-sembunyi lagi, sudah bisa dibaca oleh masyarakat, tapi masyarakat nggak punya keberanian. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menyikapi tata kelola keuangan Blora yang pernah saya katakan pada Bapak Mumuk selaku BPK, Kepala Dinas BPKAD, bahwa tata kelola keuangan di Blora amburadul. Makanya saya berani menyikapi, bahkan kemarin yang Januari 2023 saya melaporkan dugaan korupsi honor narasumber yang nilainya sekarang sudah kembali ke kas daerah 4,3 miliar. Dan menyusul kemarin saya melaporkan kecurangan dugaan korupsi honor narasumber 2022 karena tidak layak dan diduga ada meningkatkan honor narasumber yang per jam dari 1 juta menjadi 1.400.000. Ini tidak diperbolehkan dalam perjalanan APBD atau anggaran dalam 1 tahun merubah. Ini kemarin tepatnya hari Rabu saya memasukkan laporan yang kedua kalinya, dan masih banyak lagi agenda yang saya full bucket muda dalam pengumpulan bahan keterangan dan pengumpulan data untuk kita sikapi agar Blora ini menjadi jauh dari KKN. Jadi tugas pencegahan dan pemberantasan selaku unsur masyarakat yang didukung atau dilindungi oleh undang-undang atau PP, dilindungi oleh PP 47 2018 tentang keterlibatan masyarakat untuk bidang pengawasan, dan ini sudah saya laksanakan.
Ya, eh, kalau tidak salah MPKN ini juga apa mengkritisi atau memprotes banyak sekali masalah, mulai dari Prades, kemudian ada berbagai pelanggaran yang lain, bahkan terakhir mengurus juga soal soal pemilu kalau nggak salah. Nah, ini eh, sebenarnya apa yang ingin dicapai sebenarnya MPKN ini? Yang ingin dicapai adalah terbentuknya pemerintahan yang tidak curang, baik itu di legislatif maupun eksekutif. Karena saya dapat informasi, dan informasi pernah saya sampaikan ke KPU dan ke Bawaslu bahwa di TPS-TPS itu ada kecurangan penggelembungan suara. Pernah saya kirim ke Bawaslu, Mas Andika, pernah saya kirim ke Mas Ketua KPU, bahwa saya juga dibantah saat itu. Pak Kesman, itu tidak dipakai yang formulir yang Pak Kesman berikan, yang dipakai adalah T Plano. Nah, saya mengatakan ini seandainya nggak dipakai, tapi kok ini saya katakan masif karena yang digelumbungkan suara satu partai, dan di beberapa TPS yang dikirim ke saya ini kalau nggak ada skenario, nggak masif, nggak mungkin TPS ini dari nilainya 16, jumlah 16 untuk partai tertentu, ini menjadi 26. Terus jumlah dari 21 ditambah 121, 142 menjadi 202. Ini dalam partai yang sama. Maaf, nggak saya sebut partainya ya Mas ya. Ya, ya, ya. Baik. Nah, luar biasa sikap kritis apa MPKN ini. Yang mungkin menjadi pertanyaan adalah bagaimana teman-teman MPKN ini bisa memelihara staminanya untuk berjuang dan bersikap eh, kritis terus. Seperti apa itu, Pak? Iya, kita tetap menjaga integritas, marwah organisasi, dan kita menjalankan organisasi tetap mandiri. Bahkan pernah teman yang dulu sekretaris saja nggak minta dana dari Kesbangpol, saya jawab nggak usah, kita mandiri semampunya, nggak ada rotan, akal pun terpakai. Sampai kemarin saya demo yang di Dinas Pekerjaan Umum PUPR Kabupaten Blora, itu saya pakai corong, pakai pengeras, membran, itu pakai amplifier nggak ada, nggak bisa AC dirubah ke DC, nggak bisa. Saya pinjem pagar, itu ada colokan, saya pakai pengeras suara. Jadi kalau pakai ini mahal, jadi tidak ada akal, tidak ada rotan, akal pun jadi. Yang penting kita bisa menyuarakan, karena suara itu dilindungi undang-undang, kebebasan berserikat, berkumpul, mengungkapkan pendapat, baik lisan maupun tulisan, dilindungi, dijamin undang-undang. Ini saya tetap menyuarakan, karena public opinion ini sesuai dengan jiwa saya selaku juru penerang tadi, saya sampaikan di depan, bahwa membentuk pendapat rakyat, rakyat biar tahu, jangan dibodohi terus. Makanya yang penting kita bersuara. Ya, baik. Nah, pertanyaan saya begini, apakah masyarakat luas pada umumnya itu juga tahu apa yang diperjuangkan oleh Pak Kesman dengan teman-teman? Jangan-jangan masyarakat itu apa tidak tidak merasa bahwa punya keinginan seperti yang diinginkan oleh MPKN itu. Nah, itu masalah selera dan masalah komunikasi dan masalah informasi. Yang jelas saya juga gandeng teman wartawan yang selalu memuat kegiatan-kegiatan kita. Dan kita dengan media-media yang sudah kemajuan ini, kita publikasi lewat media-media tersebut. Akhirnya juga saya pernah menemukan orang ketemu saya loh. Ini yang Pak Kesman, loh kok kenal saya? Jenengan itu sudah ibaratnya jadi bintang di YouTube setiap demo-demo. Karena demo saya tidak hanya satu dua, beberapa jilid demo saya lakukan. Bahkan sampai hari ini mungkin prestasi demo sudah mencapai hampir 10 kali demo di Kabupaten Blora.
Iya. Nah, Pak Gesman, sekarang kita diskusi mengenai persiapan Pilkada Blora 2024. Jadi kalau menurut penangkapan Pak Gesman dan teman-teman, itu yang diinginkan atau kira-kira pimpinan yang ideal itu seperti apa? Ah, pimpinan yang ideal kalau menurut agama ya saleh dan jujur. Karena ada pedoman dari agama memilih pemimpin itu harus memenuhi syarat saleh dan jujur. Karena kalau ada raja lupa diingatkan, raja ingat diperkuat. Ya ideal secara umum ada yang berkualitas. Manusia dikatakan berkualitas sesuai dengan orde baru yang pernah kita laksanakan sebagai juru penerang itu adalah memiliki iman dan takwa, cerdas dan terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa cerdas iman dan takwa ditempatkan di depan? Kalau menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi ditempatkan di depan, dia nggak punya iman dan takwa, dia akan menjadi manusia homo hominilopus, manusia makan manusia. Kalau dulu ada cerita Diwoto Cengkar. Diwoto Cengkar itu makan manusia dalam cerita, itu bukan manusia dimakan dagingnya, bukan. Karena dia memeras rakyat terus-terusan. Ya ini Blora ini, rakyat ini juga sudah menjadi korban. Makanya saya mendirikan lembaga swadaya masyarakat ini, rakyat selalu menjadi objek. Ini Mas Bambang, tekad saya. Pak Gesman, saya sudah mewawancarai beberapa tokoh. Itu mereka menyatakan bahwa sekarang kan masih ada pimpinan incumbent ya, petahana bupati dan wakil bupati. Menurut mereka masih punya potensi yang kuat untuk memperoleh dukungan pada pemilihan yang akan datang. Menurut Pak Gesman seperti apa? Ya, itu wajar saja karena dia sudah menjabat 2 kali di wakil maupun di bupati. Itu wajar saja. Tapi kalau yang lainnya ikut kontestasi, mungkin ide-idenya lebih bagus kan, gagasannya lebih bagus dan tekadnya lebih bagus kan, nggak menutup kemungkinan untuk ikut bertarung di pilkada di Blora ini. Karena menurut saya sendiri siap menjadi Bupati Blora, mengelola APBD yang 2,5 triliun tanpa dibayar. Kalau Luki Hakim gajinya 200 juta, Luki Hakim wakil Bupati Indramayu, dia mengundurkan diri. Kalau saya nggak usah dikasih gaji, nggak usah dibayar, siap geteh saya tanpa bayaran, tanpa setoran, tanpa korupsi, tanpa suap, mengelola pemerintahan khususnya di bidang kepegawaian, juga menggunakan sistem pajak malapu, pangkat jabatan, masa kerja, lama usia, dan prestasi, dedikasi, loyalitas tidak tercela. Jadi tidak main-main, tidak ada suara-suara pasal 200, pasal 500, pasal 40, pasal 30 ini harus hilang daripada di Kabupaten Blora. Iya, baik Pak Sukesman. Pak Sukesman siap untuk memimpin, untuk berarti mencalonkan diri sebagai bupati. Tapi kan ada menurut amatan saya ya, ada kendala mengenai karena yang punya kewenangan untuk mengusung itu kan partai-partai. Nah, menurut Pak Gesman situasinya seperti apa ini? Partai-partai di Blora kecenderungannya mungkin sudah punya calon atau belum? Kalau saya itu menurut aturan, nanti kan partai-partai setelah dibukanya calon untuk masuk kandidat, itu partai kan membuka lamaran. Nah, ini semua partai akan saya lamar. Siapa yang dukung saya, siapa yang enggak. Kalau enggak, saya siapkan dengan independen. Jadi saya juga udah punya teman-teman partai yang baik dengan saya. Kalau dia memang menilai saya baik, mestinya saya diterima oleh partai tersebut. Partai tersebut nggak perlu saya sebut, karena ini merupakan rahasia saya kalau ditanya tentang partai yang mendukung saya.
Baik. Luar biasa. Pak Kisman siap, ada kemungkinan diusung partai. Kalau partainya tidak siap, akan melalui jalur independen. Jalur independen ini menurut pengalaman berat dan susah, Pak Kisman. Apa persiapan Pak Kisman untuk itu? Oke, independen kalau Blora hak pilih sekitar 600.000 itu menurut aturan kurang lebih 50.000 dukungan KTP, dan saya pernah ada pengalaman di Aceh independen juga berhasil, dan nanti tinggal apa itu penyampaian kita kepada masyarakat untuk dukungan independen. Saat ini sudah ribuan KTP yang masuk ke saya untuk lewat independen. Jadi saya targetnya 50.000 semoga terpenuhi. Dan nanti saya pakai kekuatan untuk melawan yang non-independen. Tapi insya Allah saya yakin teman-teman yang punya hati nurani di kepartean itu juga akan mendukung lewat partai. Walaupun saya nggak punya apa-apa, saya punya tekad. Dan ini sudah saya buktikan. Ya, baik Pak Kisman, seandainya semua itu lancar ya, baik melalui partai atau melalui independen, Pak Kisman bisa nyalon dan seandainya terpilih, itu tadi kan Pak Kisman menyatakan nggak usah dibayar dan sebagainya. Itu kan untuk kepentingan pribadinya Pak Kisman. Tapi apa yang akan diperoleh oleh masyarakat? Artinya Pak Kisman mau memperjuangkan apa? Saya konsepnya pembangunan titik berat sektor ekonomi titik berat sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, dan pembangunan titik berat sektor ekonomi ini dalam rangka untuk pengentasan kemiskinan, karena di Kabupaten Blora ini 51 desa miskin, APBD kita 2,5 triliun. Itu kalau APBD untuk Blora, bukan untuk orang luar Kabupaten Blora atau orang lain. Ini saya kira lebih menjanjikan, lebih mensejahterakan masyarakat daripada yang dia pakai money politik. Katakan nyangoni 30.000 sampai 50.000 untuk 500.000 orang, itu nilainya baru 15 miliar. Kalau dia pakai pinjaman ke oligarki, ini kita akan disetir oleh mereka, dan APBD kita dipakai untuk jaminan kepada oligarki. Ini saya yang tidak setuju, dan ini yang harus saya lawan. Pembangunan sektor ekonomi, apa landasan saya mengatakan ekonomi? Karena ekonomi di Blora ini nggak baik-baik saja, Mas Bambang. Dari angka perceraian tertinggi se-Jawa Tengah di Kabupaten Blora, itu di atas 60% alasan ekonomi. Ya, yang memporak-porandakan ekonomi Blora apa? Antara lain juga pertanian produktivitas menurun, harga tidak dilindungi karena ada Perda Nomor 3 2018 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Lembaga keuangan Blora itu rentenir di Blora merajalela. Itu berkedok koperasi. Pernah saya sampaikan kepada beliaunya bahwa saya minta untuk diadakan penertiban koperasi yang ilegal. Bahkan bunganya di peraturan Menteri Koperasi tahun 2003 nomor 23 itu bunga 1 tahun nggak boleh lebih dari 24%. Nah itu kalau rentenir yang bunganya saya hitung 20%, karena pinjam 1 juta diterima 900, diangsur 12 minggu sama dengan 1.200.000 ditambah 100 yang di depan dipotong, ini sama dengan bunganya mencapai 400, tak bagi 900 ketemunya 45%, karena per minggu sudah ditarik, ini sama dengan 20% per bulan. Nah ini harus diatasi, jangan dibiarkan. Saya sampai waktu audiensi di ruang pertemuan Bupati di lantai 2 di Sekda, itu saya ngomong, rakyat kita sudah dicekik Bang Minggon, gimana cara ngatasinya? Oh, ini ada cara ngatasinya.
Apalagi yang di bidang perkebunan, Blora kemarin tahun 80-an, saya masih kecil, itu juara 2 se-Jawa Tengah di bidang kelapa, kalah dengan Cilacap. Dan saat ini setiap hari kelapa masuk Blora itu 10 truk, Mas. 10 truk itu kalau 15 juta, 150 juta. Tak kalikan 1 bulan 4,5 miliar, kalau saya kalikan 1 tahun 54 miliar. Bangsa kita Blora ini menjadi bangsa konsumerisme. Apa nggak bisa kita seperti zaman dulu kapanisasi, saat ini kalau dulu dondongisasi, mangganisasi, dan yang lain-lain. PPBKT saat itu bisa dan bisa hidup di Blora. Karena kita punya geografis yang pernah juara 2 ke se-Jawa Tengah tentang kelapa. Sekarang kelapa punah. Teknis penanaman kelapa nanti bisa dipelajari dan bisa disampaikan ke masyarakat. Buat keputusan desa, tiap kelapa yang ditanam harus hidup. Mesti ada upaya untuk membunuh kuangwung. Itu. Ya Pak Sukesman, luar biasa cita-cita Pak Sukesman untuk masyarakat, kesiapan mengabdi bahkan tanpa dibayar. Nah, sekarang terakhir, apa pesan untuk masyarakat Blora di dalam memilih calon pemimpinnya supaya terpilih calon pemimpin yang ideal, ya mungkin mirip-mirip Pak Sukesman. Silakan Pak. Terima kasih. Kami sampaikan kepada masyarakat Blora bahwa kita memilih pemimpin itu sesuai dengan pesan agama adalah pilih pemimpin yang jujur dan adil, pilih pemimpin yang berakhlak, pilih pemimpin yang sesuai dengan ajaran Kanjeng Nabi, yaitu itba Rasulillah, mencontoh Rasulillah. Karena pemimpin itu harus sisik, amanah, tablek, patronah, bisa dipercaya, bisa cerdas, karena pemimpin butuh pemecahan masalah. Kalau pemimpinnya nggak cerdas, ini rakyat yang menjadi korban, pontang-panting. Nah, pemimpin yang peduli ke masyarakat, melayani, memberdayakan, melindungi. Karena pemimpin saat ini, biaya operasional, bayaran, dan sebagainya bersumber dari rakyat. Yaitu kata Bu Sri Mulyani, bahwa APBD, APBN kita itu 80% bersumber dari pajak. Berarti pemilik keuangan negara ini adalah rakyat, yang 20% mungkin baru dari sektor pertambangan, dari sektor-sektor yang lain. Ini mari kita kawal APBD Blora. Jangan sampai APBD Blora banyak yang menguap. Pilihlah pemimpin yang jujur dan adil. Karena kejujuran sekarang sudah langka. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak Sukesman, Ketua LSM Masyarakat Pengawas Keuangan Negara MPKN Blora, yang sudah menyediakan diri untuk menjadi calon pemimpin di Blora bahkan dengan tidak digaji. Mudah-mudahan perjuangannya lancar, terpilih, dan menjadi berkah untuk masyarakat Kabupaten Blora. Matur nuwun, sukses terus Pak Sukesman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.